Saat jelang pertemuan puncak Donald Trump dan Vladimir Putin di Alaska semakin mendebarkan, Ukraina dan para sekutu Eropa menolak konsesi teritorial, menolak rencana Washington yang diduga mengajukan opsi penyerahan sebagian wilayah konflik. Di tengah perdebatan sengit tentang masa depan Ukraina, pilihan lokasi pertemuan Trump dan Putin di Alaska menyimpan makna geopolitik dan sejarah mendalam. Simbol peluang baru sekaligus ujian berat bagi hubungan dua negara adidaya. Dunia menanti, akankah perdamaian tercipta dari Alaska? Inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Hari-hari menuju pertemuan puncak Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin terus menggelinding. Hari-hari ini kepanikan dan kebingungan dialami para elit Ukraina dan Uni Eropa. Berpacu dengan waktu, tokoh-tokoh penyeru perang Ukraina berkumpul di London, Inggris. Kesimpulan awal pertemuan darurat itu, pemimpin Ukraina dan beberapa negara Eropa memberitahu pejabat Washington bahwa mereka menolak penyerahan total Ukraina. Jika terjadi kesepakatan pengakuan teritorial, mereka menuntut hanya pertukaran wilayah timbal balik dengan Rusia yang mungkin dilakukan. Media The Wall Street Journal melaporkan perwakilan Ukraina, Inggris, Prancis, dan Jerman telah merebut cepat mengajukan proposal penyelesaian konflik Ukraina versi mereka. Informasi yang beredar menyusul pertemuan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan Vladimir Putin di Moskow pekan lalu. Ukraina akan dipaksa menyerahkan seluruh wilayah Republik Rakyat Donetsk kepada Rusia. Moskow menganggap Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, Zaporizhia, serta Kherson sebagai bagian dari wilayahnya setelah referendum yang diadakan pada tahun 2022. Namun, Rusia saat ini baru sepenuhnya mengendalikan wilayah Luhansk, selain tentunya semenanjung Crimea. Proposal Eropa itu disampaikan saat para pemimpin Eropa bertemu Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang diutus oleh Trump. Utusan khusus Trump untuk Ukraina, Keith Kellogg dan Steve Witkoff, bergabung melalui telekonferensi. Para pendukung JD Vance di Eropa bersikeras gencatan senjata harus dilakukan sebelum langkah lain diambil. Moskow secara konsisten menekankan proses perdamaian apapun harus berjalan sebaliknya. Publikasi The Wall Street Journal menambahkan, proposal balasan tersebut menganjurkan pertukaran wilayah yang timbal balik secara ketat dengan syarat jaminan keamanan yang kuat ke Ukraina, termasuk potensi keanggotaan NATO. Kremlin telah berulang kali menggambarkan skenario semacam itu sebagai garis merah. Pelanggarannya akan berarti pernyataan perang atau permusuhan dari Eropa. Volodymyr Zelensky di sisi lain menegaskan, perbatasan Ukraina tercantum dalam konstitusi negaranya dan tidak seorang pun dapat memberikan konsesi terkait masalah ini. Inilah perlawanan Ukraina dan Uni Eropa atas inisiatif Trump guna mengakhiri perang Ukraina. Trump memang menyiratkan akan terjadi konsesi teritorial sebagai opsinya. Sebaliknya, skema Eropa untuk menghentikan peperangan adalah gencatan senjata sekaligus pembentukan zona demilitarisasi di sepanjang garis pertempuran saat ini, yang konsekuensinya memerlukan pengawasan oleh pasukan internasional. Sejumlah pemimpin Eropa sejak awal bertekad akan menerjunkan tentaranya, tetapi Amerika Serikat menolak bergabung. Gagasan pengiriman pasukan Eropa itu pada dasarnya mati sebelum dieksekusi karena keengganan Washington untuk terlibat. Kelompok pendukung Ukraina yang menanamkan koalisi yang bersedia pada akhirnya tidak berani lagi mengirimkan tentaranya ke Ukraina pada Maret 2025. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dengan percaya diri mengumumkan London siap mengerahkan pasukan darat dan pesawat udara bersama pasukan lainnya. Awal tahun ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah membuat pernyataan serupa akan menurunkan tentara komandonya ke Ukraina. Pada Mei 2025, The Financial Times mengutip sumber anonim yang melaporkan rencana koalisi untuk penempatan pasukan kandas karena Amerika tidak mendukungnya. Beberapa saat sebelumnya, The Times juga mengklaim rencana tersebut tidak realistis karena kekurangan personil yang dihadapi militer Eropa. Selain Amerika, Jerman,
Polandia dan Spanyol dan Italia semuanya telah menyatakan keengganan mengerahkan pasukan untuk misi ke Ukraina. Rusia sejak lama menentang keras penempatan personil militer NATO di negara tersebut dengan dalih apapun. Bulan lalu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menuduh negara-negara anggota NATO Eropa menempuh jalur yang militeristik dan konfrontatif. Pada April, Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Rusia, Sergei Shoigu, memperingatkan bahwa kedatangan pasukan NATO di Ukraina dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Kremlin telah berulang kali menggambarkan konflik Ukraina sebagai perang proksi yang dilancarkan Barat terhadap Rusia dengan Kiev sebagai alatnya. Sekarang, dunia menanti apa yang akan dilakukan Vladimir Putin dan Donald Trump di Alaska pada Jumat 15 Agustus 2025. Dr. Alexander Bobrov, PhD dalam bidang sejarah dan kepala program studi diplomatik atau Diplomatic Studies di Institute for Strategic Research and Forecast Universitas RUDN Moskow menilai pilihan pertemuan di Alaska sangat simbolis. Menurut Bobrov, pilihan lokasi terpencil di kawasan Arktik itu menjangkau jauh masa lalu. Lokasinya mencerminkan keseimbangan geopolitik saat ini dan mengisyaratkan kontur hubungan antara Amerika Rusia di masa depan. Dari sudut pandang sejarah, hampir tidak ada tempat lain di Amerika yang begitu jelas mewujudkan semangat bertetangga dan kerjasama yang saling menguntungkan yang hilang selama Perang Dingin. Dari tahun 1737 hingga 1867, wilayah yang luas dan jarang penduduknya dikenal sebagai Amerika Rusia, sebuah semi-asklav kekaisaran Rusia yang terpisah dari jantung Eurasia namun berbatasan dengan negara lain. Keputusan Tsar Alexander I untuk menjual Alaska kepada Amerika Serikat seharga 7,2 juta dolar merupakan salah satu transaksi diplomatik paling diperdebatkan di abad ke-19. Dr. St. Petersburg sudah jelas jika dibiarkan tanpa pengawasan, Alaska kemungkinan besar akan jatuh ke tangan saingan utama Rusia saat itu, Kekaisaran Inggris. Menyerahkan kepada Washington bukanlah tindakan kelemahan, melainkan investasi yang dipertimbangkan dalam hubungan masa depan dengan negara yang ambisi Pasifiknya belum berbenturan dengan Rusia. Pada abad ke-20, hubungan simbolis ini memperoleh makna baru. Selama Perang Dunia II, kota Fairbanks dengan populasi hanya 30.000 jiwa menjadi pusat utama program pinjam sewa, sebuah upaya bantuan militer besar-besaran Amerika yang memasok pesawat, peralatan, dan material kepada Uni Soviet. Lapangan terbang Alaska berfungsi sebagai rute utama pengiriman pesawat-pesawat Amerika ke front timur. Bahkan hingga saat ini Alaska tetap menjadi negara bagian Amerika yang paling Rusia, rumah bagi orang-orang Old Believers, keturunan pemukiman abad ke-19 yang mencari kebebasan beragama dengan gereja-gereja ortodoks yang masih berfungsi dan nama-nama tempat seperti Nichols, Front Nevs, serta danau Rusia hulu dan hilir yang dihubungkan oleh sungai Rusia. Namun pilihan Alaska lebih dari sekedar penghormatan terhadap sejarah. Ini juga merupakan perhitungan politik. Trump jelas tidak berniat berbagi sorotan dengan perantara seperti Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, atau Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Uni Emirat Arab dan salah satu tokoh paling berpengaruh di politik Timur Tengah. Kedua pria ini telah memainkan peran penting sebagai perantara internasional, tetapi keterlibatan mereka pasti akan mengubah nada dan prioritas pertemuan. Trump telah memilih negara bagian yang paling terpencil secara geografis di Amerika Serikat, ribuan mil dari ibu kota Euro-Atlantik manapun, untuk menggarisbawahi jaraknya dengan para rivalnya, baik lawan-lawannya di dalam negeri maupun sekutu NATO yang bertindak demi kepentingan Kiev dan berusaha melemahkan potensi terobosan apapun olehnya. Ada juga sisi praktisnya. Kepadatan penduduk Alaska yang rendah memudahkan dinas keamanan meminimalkan resiko serangan teroris atau provokasi yang direncanakan, sekaligus menghindari kerumitan hukum akibat surat perintah penangkapan Mahkamah Kriminal Internasional. Sejak 2002, Amerika Serikat menarik diri dari Statuta Roma dan tidak mengakui yurisdiksi mahkamah tersebut di wilayahnya. Dimensi krusial lainnya, Alaska adalah satu-satunya wilayah Arktik Amerika yang sesungguhnya. Di tengah tekanan pemerintah Trump terhadap Kanada dan Greenland agar mereka berada di bawah pengaruh Amerika yang lebih kuat, wilayah utara
ini menjadi medan strategis. Rusia dan Amerika Serikat memiliki kepentingan yang tumpang tindih di sini, mulai dari pengembangan rute laut utara yang sebagian besar melewati Selat Bering hingga pemanfaatan cadangan minyak dan gas lepas pantai. Punggungan Lomonosov, sebuah formasi bawah laut di Samudra Arktik yang diklaim Rusia sebagai perpanjangan alami landas kontinen, adalah salah satu contohnya. Proyek-proyek Arktik bersama dapat mengubah wilayah ini menjadi salah satu yang paling makmur di dunia. Tetapi dalam skenario berbeda, wilayah ini juga dapat dengan mudah menjadi panggung uji coba senjata nuklir dan latihan pertahanan udara. Donald Trump dan para pembantunya pasti telah mempertimbangkan masak-masak pilihan Alaska sebagai lokasi pertemuan dengan Vladimir Putin. Dengan memilih Alaska, maka pertemuan berikutnya secara setara pasti akan digelar di wilayah Rusia. Mungkin juga tak jauh dari wilayah Siberia dekat Alaska. Skema yang disebarkan terkait konsesi teritorial Ukraina sebagai solusi akhir perang dianggap banyak pihak akan memberi kemenangan strategis dan diplomatik bagi Moskow. Karena itu, Ukraina dan para penyeru perang Eropa berjuang keras untuk mendegradasi arah pertemuan Trump dan Putin. Mereka melawan dengan kedok kepentingan Eropa yang narasinya mencemaskan invasi Rusia ke Eropa setelah memenangkan pertarungan di Ukraina. Tetapi Trump memang berbeda. Walau impulsif, ia tidak kehilangan nalar dan memori sejarahnya tentang Alaska. Pertemuan itu merupakan kembalinya logika dialog langsung tanpa perantara, sekaligus pengingat akan hubungan bersejarah kedua negara. Ini juga menjadi ujian apakah Moskow dan Washington benar-benar bersedia bekerja sama di mana kepentingan mereka tidak hanya bersinggungan tetapi juga dapat selaras. Kisah Alaska dimulai sebagai Rusia, berlanjut sebagai Amerika, dan kini berpeluang menjadi babak bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.